Setiap individu memiliki definisi yang berbeda atas arti sebuah kesuksesan. Semua orang ingin sukses, tapi pada kenyataannya hanya 2% orang yang akan benar-benar mencapai dan menikmati arti sebuah kesuksesan. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sukses tidak ada yang instan. Sukses adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Karena menurut saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Yoris, siapa yang nggak mau sukses di usia muda atau menjadi seorang yang on top? Nah, tapi sayangnya terlalu banyak anak-anak muda yang ingin suksesnya instan. Apakah bisa? Oke, kalaupun bisa, biasanya mereka yang sukses secara instan itu juga akan kehilangan kesuksesannya secara instan. Kenapa? Karena mungkin mentalnya nggak kuat. Nah, pada sore hari ini saya akan bertemu dengan seseorang yang bisa seperti hari ini sukses karena dia tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia suka, dan kemudian bekerja keras. Nggak pernah give up hingga dia mencapai kesuksesannya seperti hari ini. This is Yang On Top. Pertengahan 2008 silam, industri musik Eropa telah dikejutkan oleh lantunan tembang-tembang yang dibawakan oleh seorang mahasiswa arsitektur asal Indonesia, Sandy Sondoro. Seorang anak muda yang memiliki hobi bernyanyi dan memulai karirnya sebagai pengamen di jalanan dan di kafe-kafe di Jerman, Sandy ternyata mampu memikat telinga warga Jerman melalui sebuah ajang pencarian bakat. Lelaki yang lahir pada 12 Desember 1973 ini pun menelurkan album indie pertamanya yang diberi judul Why Don't We dan mendapat banyak respon dari surat kabar. Bersama Do Black Ink, Sandy juga meretas keberhasilan melalui single Shine yang berhasil menerobos berbagai tangga lagu favorit di sejumlah radio-radio di Eropa. Gaya menyanyi dan jenis suaranya yang khas telah membawa Sandy pada sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang dia raih dengan kerja keras dan jauh dari yang namanya instan. Gaung nama tentang penyanyi asal Indonesia ini akhirnya tercium hingga ke tanah air. Dan saat ini, dia telah dan sedang membuktikan bahwa kesuksesannya bukanlah sesuatu yang dia dapatkan dengan mudah. Terbukti hingga saat ini, baik di Eropa maupun Indonesia, Sandy tetap bisa menunjukkan eksistensinya. Hai Yoris, selamat sore. Seperti biasa, saya sudah bersama dengan seseorang yang sangat ngetop. Dan ini pertama kalinya saya nggak akan nyebut siapa narasumber saya, karena ya guest sendiri aja ya. Semua orang sekarang tahu bahwa wah gila ya, enak banget ya jadi seorang Sandy Sondoro, ngetop, tajir melintir, ya kan? Tapi men nggak langsung kayak begini kan? Ya nggak langsung lah, yang pasti ini ada prosesnya dan berat jalan. Kan? Dan berat banget kan? Berat banget. Jadi proses saya sampai saya di sini itu ya kira-kira prosesnya dari tahun 93 kali ya. Jadi kalau dari perjalanan saya pertama kali hijrah ke Jerman untuk kuliah di sana, terus juga untuk memutuskan hidup di sana, terus berkarir musik di sana, mengawali karir musik saya di sana, ya berat banget sih. Oke, nah tapi ini sebelum kita ngomongin ke industri musik nih, kuliahnya arsitek. Kuliah saya arsitektur. Terus kemudian arsitektur, kemudian graduate-nya di lebih ke interior design ya? Iya, saya sempat jadi saya pernah kuliah arsitektur, terus kebetulan saya lepas architecture-nya, terus saya ambil intern architecture. Nah, terus itu diploma 1 tahun saya kelar, dan setelah itu saya selesai 1997. Terus setelah itu ya saya cuman main musik aja sih, saya nggak pernah. Tapi kenapa dulu ngambil arsitek? Karena saya suka gambar. Saya suka Oke, di awalnya suka gambar ya? Iya, dari saya kecil saya suka gambar. Saya suka seni, saya bikin patung, saya
Oh wow. Tapi saya juga main berarti bola. Berarti jiwa artsnya memang udah ada ya, mengalir ya? Alhamdulillah ada. Apa dari orang tua? Dari orang tua. Iya, dari ibu saya juga melukis, main musik. Sekarang ini banyak banget anak-anak muda yang ya namanya orang tua. Kadang-kadang ya kita beruntung punya orang tua yang mendukung kita, ngasih kebebasan segala macam. Tapi banyak juga orang-orang tua yang bilang ke anaknya harus oke, papa dokter, kamu harus dokter. Iya. Nah itu seberapa penting sih kita sebagai anak muda menentukan pilihan hidup kita sendiri berdasarkan apa yang kita suka. Kalau sekarang kan udah jelas banget nih, seorang Sandy Sodoro suka di arts, ya suka di arts gitu. Terus kemudian sekarang memilih berkarirnya memang di musik, di arts gitu. Blessed banget. Alhamdulillah. Right? Bener kan? Nah gitu. Nah, seberapa penting kita melakukan sesuatu yang kita cintai, memilih tujuan hidup kita sesuai dengan apa yang kita cintai. Orang tua sama anak ini ya mereka anak itu dia punya karakter sendiri dan kita nggak bisa memaksakan kehendak kita ya ke anak kita gitu. Maksudnya yang penting kita ngasih contoh yang terbaik lah, mau jadi apa aja. Kalau saya punya anak nanti yang penting serius dan sepenuh hati gitu. Jadi mau jadi apa aja terserah, yang penting berguna buat masyarakat dan penting ya untuk menjalankan sesuatu yang kita sukain. Ya harus tekun. Kalau tips dari saya ya fokus gitu ya. Maksudnya 100% fokus dan emang suka gitu. Jadi kalau emang suka ya ngerjainnya juga enak ya, nggak berasa kerja ya. Bermulai karirnya di Jerman, ngeluarin album pertamanya di Jerman, ya kan? Dan kalau nggak salah sempat ngamen-ngamen. Bukan nggak salah lagi, emang bener banget. Oke. Ngamen bos. There you go. Oke, ngamen-ngamen di pop-up segala macam gitu. Nah itu waktu itu kebayang nggak sih bakal suatu hari akan seperti sekarang? Saya selalu percaya terhadap skill saya dan juga bukannya mau arogan apa gimana, cuman nggak apa-apa, arogan juga nggak apa-apa di sini. Karena orang sekeliling saya selalu kasih support saya dan mereka itu musisi-musisi handal gitu. Waktu ngamen-ngamen itu ya mungkin cita-cita semua pengamen ya untuk punya album sendiri, masuk ke dapur rekaman. Iya, enggak. Jadi waktu saya ke Jerman itu saya udah sambil kuliah saya punya band. Saya bukan mengamen aja gitu. Saya punya band regular, saya punya main di kafe-kafe segala macam kan? Main di kafe, main di ada kayak event-event firms bla bla bla. Tapi kalau saya nggak ada event, saya nggak pernah merasa gengsi untuk saya keluar, saya ke subway, naik ke kereta bawah tanah kereta dalam kota, saya bawa gitar, saya ngamen aja gitu.